Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Olia dengan NIM 206121082. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara modernisasi Islam, postmodernisasi Islam, dan neomodernisme Islam, dan berikan contoh aplikasinya masing-masing dalam kehidupan. Oke, yang pertama, modernisasi Islam. Nah, pengertiannya sendiri adalah sebuah gerakan atau aliran atau paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern ini. Nah, seperti namanya juga modernisasi Islam. Islam di sini muncul dengan dalam sejarah perkembangan, dan terdapat isu-isu yang telah beredar dan telah banyak menyita perhatian para ilmuwan dan cendekiawan, baik cendekiawan Islam maupun non-Islam. Nah, dari contohnya, contoh aplikasinya bisa kita lihat adanya platform digital seperti Al-Quran Online, dan ada aplikasi yang mengenai waktu azan, terus arah sholat, hafalan, hadis, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu postmodernisme Islam. Nah, postmodernisme Islam yaitu suatu paham yang menolak kebenaran atau claim of the church dalam ilmu pengetahuan dan agama. Nah, di sini kebenaran tidak dapat dimonopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu. Kebenaran sejati hanya milik Tuhan, dan manusia dalam posisi mencari dan berproses mendekati kebenaran tersebut. Serta peran keyakinan atau belief dalam perspektif postmodernisme Islam bukanlah sesuatu hal yang telah jadi atau memiliki bentuk, melainkan sesuatu yang berproses menjadi dan lebih menekankan pada peran-peran dan fungsi-fungsinya. Nah, di sini menitik beratkan terhadap dua hal. Yang pertama, Islam dinilai sebagai keadaan sejarah zaman modern, setelah zaman modern. Sebab arti dari post atau pasca sendiri secara literal mengandung pengertian sesudah. Dengan begitu, modernisasi dipandang telah mengalami proses akhir yang akan segera digantikan dengan zaman berikutnya, yaitu postmodernisme yang dimaksud di bagian ini. Nah, yang kedua, menitik beratkan kepada gerakan intelektual yang mencoba menggugat bahkan mendekonstruksi pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam bingkai paradigma pemikiran modern. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu neomodernisme. Nah, di sini adalah suatu paham atau aliran di mana mazhab atau pemikiran yang berusaha memadukan antara otentitas teks dengan realitas sosial yang dinamis. Nah, maka dari itu secara sederhananya neomodernisme ini dapat diartikan dengan paham modernisme baru. Nah, hal ini juga dipergunakan untuk memberikan identitas pada kecenderungan keislaman yang muncul sejak beberapa dekade terakhir. Nah, contohnya bisa kita ambil dalam pendidikan Islam. Nah, ada penerapan namanya pembelajaran pedagogi atau pembelajaran sesuai dengan usia kedewasaannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan pendidikan sesuai kebutuhan. Misalnya, mengembangkan 4 dasar kurikulum agama: hadis, fikih, kalam, dan tafsir. Oke. Itu tadi penjelasan jawaban dari nomor 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.